Jadi kali ini aku mau ngebahas salah satu benda kesukaan aku, yaitu parfum. Untuk kali ini aku mau ngebahas salah satu parfum miliknya Victoria's Secret. Yang di sini. Untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe juga. Next, mari kita akan ngebahas parfumnya. Jadi untuk yang pertama, mari kita ngebahas soal packaging. Untuk packagingnya ini seperti ini. Untuk botolnya ini kokoh banget. Nggak tahu ini keramik atau kaca. Yang jelas ini kokoh banget. Dan yang aku paling suka ini ada ornamen pitanya kayak gini. Dan ini belakangnya kayak gitu. Dan ini walaupun ada kayak detail kayak bunga rose kayak gini, masih nyaman gitu dilihat, nggak terlalu too much. Ini juga lucu, tutupnya kayak gini, dan setelah dibuka kayak gini. Ini lucu banget sih. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa aku beli parfum ini, karena lucu. Untuk selanjutnya, mari kita ngebahas aromanya. Jadi kalau di perfume high end seperti ini pasti ada yang namanya komposisi, atau biasanya yang disebut dengan notes. Dan notes di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada top, ada middle, dan ada yang namanya base note. Nah, untuk top notes dari perfume ini itu ada aroma dari apple sama citrus. Jadi ketika kalian semprot kayak gini, nah kayak gini, jadi aromanya itu ada manis dari si apple tadi, dan ada segernya itu dari citrusnya. Nah, itulah dinamakan ketika kalian semprot kayak gitu, aroma pertama kali yang kalian rasakan atau kalian cium gitu, itu aroma yang namanya tops. Dalam sebuah makanan, top itu diibaratkan makanan pembuka. Sama halnya ini top. Jadi top ini molekulnya sangat ringan. Jadi karena ringan itu tadi, mereka nggak begitu tahan lama. Jadi top itu bertahan aromanya 15-30 menit saja. Jadi aroma seger sama manisnya itu tadi hanya bertahan sampai 15 atau 30 menit saja. Setelah itu, setelah topnya udah keluar kayak gitu, lama-kelamaan setelah 30 menit akan tergantikan dengan middle. Nah, middle dari perfume ini itu aroma dari rose sama orchid. Jadi mawar sama anggrek. Nah, setelah 30 menit yang aroma citrus sama apple-nya tadi manis seger kayak gitu digantikan dengan aroma si rose sama anggreknya itu tadi. Setelah itu, setelah kelama-kelamaan rose sama orchidnya itu tadi juga akan menguap dan akan menyatu dengan yang namanya base note. Nah, base note dari parfum ini itu ada wood sama ivy. Maaf banget kalau salah penyebutannya. Itu kayak semacam daun gitu. Aku juga nggak tahu langsung seperti apa daunnya dan wanginya seperti apa. Jadi di base-nya itu ada aroma dari wood sama si daun ivy-nya itu tadi. Untuk sekarang sih wanginya ini masih manis seger kayak gitu, jadi masih belum 15 atau 30 menit. Jadi kalau kalian beli parfum, aku saranin kalian harus browsing dulu atau cari tahu dulu apa sih komposisinya. Jadi kalau kalian misalkan semprot parfum kayak gini, kalau nyoba parfum di tokonya, jadi awal kali semprot kayak gitu, itu bukan aroma yang akan kalian rasakan di sepanjang atau di berjam-jam kayak gitu, di sepanjang waktu. Jadi itu bukan long lastingnya lah kalau dibilang. Jadi yang long lastingnya, kalau aku sering banget pakai parfum ini, jadi nanti lama-kelamaan dia akan yang bertahan itu aroma rose, itu yang dominan, dan lama-kelamaan akan kecampur dengan wood sama daun ivy-nya itu tadi, dan ada anggreknya juga kayak gitu. Untuk kalian kalau mau beli parfum ini, kalau kalian pecinta manis kayak parfum-parfum yang aroma buah manis kayak gitu, jadi mungkin ini bakalan nggak begitu cocok untuk kalian karena aroma manis segernya itu tadi hanya terdapat pada awalnya. Untuk lama-kelamaan yang dominan itu aroma rose sama woodnya. Untuk kalian yang suka aroma-aroma manis tapi lebih ke rose dan akan bercampur dengan aroma wood, aroma-aroma kayu, ini akan cocok untuk kalian.
So untuk aku sendiri ini aromanya aku suka banget sih, ini wanginya aku banget. Manis tapi nggak ke buah-buahan gitu, lebih ke bunga. Saya untuk di sini klaimnya di Victoria's Secret ini EDP, yaitu ED Perfume. Maafkan banget kalau ini salah pengucapannya. Jadi EDP. So jadi kalau parfum kayak gini biasanya ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu perfume, dan yang kedua itu EDP atau ED Perfume. Jadi ini EDP, dan yang ketiga itu ada EDT. Jadi yang keempat itu collage atau collage, aku nggak tahu penyebutannya seperti apa. So ya, jadi ini tingkatan parfum yang kedua. Kalau kalian tanya apa perbedaannya, hanya pada keawetan. Keawetannya dari mana? Karena kadar dari minyak esensial itu tadi. So ya, minyak esensial itu minyak yang digunakan di salah satu komposisi parfum ini, selain alkohol dan air. So ya, minyak esensial inilah salah satu pengaruh kenapa parfum itu bisa awet atau enggak. Karena semakin banyak kadarnya minyak esensialnya, dia akan semakin awet. Seperti karena mereka bahan alami, jadi untuk membutuhkan misalkan aroma melati, untuk menghasilkan 7,5 mili aroma melati menggunakan 8.000 tangkai dari bunga melati. So ya, 8.000 emang banyak banget, hanya menghasilkan 7,5 mili saja. Itulah kenapa minyak esensial itu mahal, dan ya karena itulah salah satu faktor kenapa parfum Anda bisa awet atau enggak. Itulah. Dan untuk parfum sendiri, minyak esensial itu kadarnya dari 15-30%. Itu banyak banget. Kenapa dia? Karena parfum itu awet. Dan yang kedua itu ini EDP. Jadi EDP itu kadar minyak esensialnya kalau nggak salah aku sekitar 15-20%. Dan yang EDT itu 5-15%. Dan yang collage mungkin di bawah 10% lah kalau nggak salah ya. Dan yang kelima aku juga nggak tahu namanya itu apa, aku lupa. So untuk parfum ini klaimnya sih EDP, jadi dia lumayan awet ya, kadar minyak esensialnya cukup banyak, antara 15-20%. Kalau kalian mau beli ini juga kalian harus tahu apa sih klaim dari parfum itu, parfum kah, EDP kah, EDT kah, biar kalian juga tahu berapa lama parfum ini bertahan di baju atau kulit kalian. So ya, kalau kalian tahu juga parfum-parfum yang ada di Indomaret, Alfamart kayak gitu yang dijual belasan ribu aja, itu beda banget. Mungkin minyak esensialnya kadarnya sedikit atau bisa jadi juga nggak pakai. Biasanya sih menggunakan minyak sintetis. Minyak sintetis itu minyak yang terbuat dari bahannya kimia, jadi tidak menggunakan bahan alami seperti minyak esensial itu tadi. Which is kenapa minyak esensial bisa murah dan bisa dipakai pada parfum yang hanya belasan ribu aja, seperti itu. Jadi itulah perbedaannya. So ya, itulah tadi reviewnya. Sekali lagi, kalau kalian mau beli parfum high end kayak gini, jangan lupa untuk kalian cari dulu komposisinya atau notesnya, top, middle, sama base-nya. So ya, terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe juga, komen juga. Jadi itu dulu reviewnya, semoga kalian suka, dan sampai ketemu lagi di next video, dan bye bye.